Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah toxic cinta ya. Kira-kira entah kamu yang jadi toksik untuk dirimu sendiri ataukah dirinya yang menjadi toksik untukmu. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisi dari energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus ya. Toxic cinta ini bisa apakah dirimu atau pasanganmu, nanti kita lihat sesuai dengan energinya, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Toxic cinta. Ya, jadi kita bicara toxic ini hubungan toxic dalam hubungan ya, relationship kamu dengan pasangan, ataukah malah sebenarnya kamulah yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Wah, ada beberapa ya klien saya ternyata dia itu tersakiti karena dirinya sendiri. Ya, kita lihat di sini, di tower. Wah, di sini ada kehancuran. Ya, dimana mungkin kondisinya ada beberapa dari kalian yang sakit hati atas ulahnya, yang dimana mungkin di awal bahagia, tetapi malah kesini-sini kok malah entah ada triparty, entah ketidakjujuran, ya, ataupun mungkin kondisinya sakit hati karena mungkin tindakan atau ucapannya yang kasar. Ini bisa energinya terbolak-terbalik entah di diri Taurus ataupun mungkin di diri pasangan Taurus. Kalaupun tidak terjadi pada dirimu, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Karena ada yang mau 100% readingan general tetapi mau 100% energi dirinya. Wow, no ya, ini energi banyak orang, energi general. Jadi saya merangkum semua energi dari energi yang dominan sesuai tema kita dari kalian para Taurus. Jadi ada yang resonate, ada yang tidak. Kalau kamu mau resonate 100% energimu, silahkan personal reading ya. Seperti gitu. Oke, kita lanjut. Di sini dia merasa bahwa, ataupun mungkin kamu ya, yang merasa sudah gak nyaman bersama pasangan. Kenapa? Ada penekanan, ada kecemburuan, ketidakjujuran yang tadi saya bilang mendasari hubungan. Akhirnya hubungan di sini ada yang renggang, ada bahkan udah pisah. Ya. Di sini Ace of Cups, di mana dia mau meraih semua kebahagiaan itu. Mendapatkan pencerahan, mendapatkan bantuan, mendapatkan kebahagiaan, ya. Tetapi serasa semu. Kenapa? Karena ego. Karena ya selain ego ingin lebih bebas gitu. Contoh, kalau ada pasangan yang mungkin sudah mempunyai ikatan ya, tetapi kayak bujang aja. Ada yang tidak menafkahi, ada yang masih suka pulangnya nggak jelas, ya, tidak mengurus anak, ya, lebih fokus pada dirinya. Ini ada beberapa, sehingga membuat pasangannya tidak nyaman. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang masih dalam tahap pacaran tetapi sudah melakukan hubungan suami istri, maaf tanda kutip ya, karena memang ini kenyataan, jadi saya ucapkan saja ya, dalam artian kartunya berbicara begini ya. Ini supaya bukan berarti saya mengeluarkan aib-aib kamu, no ya, tetapi ini untuk pribadi kamu supaya bisa tahu bahwa oh ini hubungannya nggak bagus, oh ini hubungan jelek, dampaknya apa nanti saya bilang ya, sesuai kartu nanti ya. Dimana semesta mau kamu itu, di sini ada nine of Pentacles, dimana harus belajar ya.
dari pengalaman itu kamu sudah tahu bahwa ini hubungannya tidak baik gitu, tetapi kok kamu teorinya tahu tapi prakteknya tidak. Kenapa? Karena kayak seakan-akan kamu mau membuat dia berubah, ataupun mungkin kondisinya saya sudah nggak tahan, saya mau pergi tapi kok nggak bisa, saya sayang dia, saya kangen dia, ya hanya bisa mau menerima. Ini kan ada kemelekatan, berarti apa? Saya sudah kasih kamu, jadi kamu juga harus balas kasih saya. Ya, di sini kan ibaratkan kayak dagang ya. Kalau kita bicara cinta ya bukan cinta dong. Ini namanya berdagang. Kalau kamu kasih saya barang, saya besok saya mengharapkan barang. Ibaratkan gini, contoh barteran. Saya kasih kamu garam, kamu kasih saya gula. Ataupun saya kasih kamu benda, kamu kasih saya uang. Itu kan berarti bukan cinta yang tulus dong. Ya, itu sama saya toksik. Kenapa? Kamu masih mengharapkan dia. Wah, dia kapan membahagiakan saya? Saya sudah bahagiakan dia. Saya sudah rugi di materi, udah rugi di waktu. Ya. Padahal sebenarnya dia toksik. Ngapain kamu tunggu-tunggu? Ya, karena saya lihat di sini dirimu sendiri juga yang ada beberapa dari Taurus yang akhirnya menjadi toksik untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kamu sendiri yang membuang-buang waktu untuk bisa apa ya, kalau dibilang mau membentuk dia menjadi karakter seperti dirimu. Ya, padahal dia sendiri nggak mau. Ingat ya, orang yang terkoneksi dengan dirimu, kalau dia mau berubah, dia akan berubah dengan dirinya, dari pola pikirnya, bukan dari dirimu. Contoh seperti saya bicara seperti begini, saya memberikan kebaikan, tetapi dari dirimu kembali. Kamu mau menerima itu sebagai kebaikan atau kamu menerima wejangan saya sebagai keburukan? So tahu, so ini, so itu. Karena ada netizen seperti gitu. Ya, netizen kalau contohnya seperti sekarang saya membaca tarot energi kalian, tapi saya coaching juga, saya memberikan arahan ini bukan sok tahu, arahan ini dibayar. Syukur-syukur kamu dikasih gratis. Ada beberapa netizen ya 1% aja sih, tapi ini dalam artian itu juga ini ke saya ya, pembelajaran juga buat saya. Terima kasih kritikannya, tetapi dalam artian gini, kalau memang kamu ada beberapa ya terpanggil untuk mendengarkan readingan ini, berarti ada sesuatu yang semesta ingin sampaikan kepadamu lewat perantara saya. Bagaimana dirimu sendiri mengambil energi negatif dari dirimu? Saya nggak suruh kamu dengar, saya nggak suruh kamu klik, ya ujung-ujung kamu menghujat saya. Ya, ini ada beberapa, bukan Taurus, orang lain ya, tapi ini saya kasih pembelajaran untuk Taurus. Taurus tuh nggak ada, makanya ada beberapa yang energinya kenapa berat ya, macam contohnya gini, kayak kok ada ya, kok kayak Capricorn, ataupun yang ada beberapa yang di belakang itu kok nggak diridingkan. Pertama, energinya berat. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada views. Jadi kalau kamu banyak nonton, kamu banyak respon, kamu banyak komentar yang positif, saya akan meridingkan. Dan ya, Taurus salah satu orang yang zodiak yang bagus, aktif ya. Seperti gitu. Kita kan harus bisa memberikan apresiasi, bukan berarti karena saya kejar views ataupun apapun, no. Tetapi kalau kita bicara energi yang berat, ya tidak terpanggil secara jiwa. Contoh, saya sudah capek readingan sampai kan harusnya 12 satu hari itu ini saya ya. Satu hari itu harus 12. Tetapi kalau macam contoh saya di readingan ketiga zodiak, contohnya zodiak apa ya, Gemini, udah sudah nggak mau ini, udah capek, lelah, udah. Berarti yang lain-lain ya sudah enggak. Saya begitu. Bukan berarti saya kejar ini ya. Saya punya target, tetapi saya lihat kemampuan saya. Sama dengan dirimu. Kalau memang kamu sudah tidak mampu dalam kehidupan itu, kenapa kamu harus bertahan? Kenapa harus ngoyo-ngoyo untuk cepat kamu harus bahagiakan saya, kamu harus berubah, no. Ya. Di sini kan maunya menerima. Kita memberi, kamu menerima. Pada saat dia tidak memberi, kamu kecewa. Ataupun dia, ya ini energinya bisa terbolak-balik, kamu menyesuaikan saja. Di mana di sini ada King of Swords, di mana hatinya dia seorang yang gagah berani tetapi penuh dengan amarah. Tuh lihat dari mukanya ya, belum lagi pedangnya kiri kanan, tongkatnya. Dia berani untuk bisa membalas atau mengingat semua kesalahan-kesalahan ataupun sakit hati. Padahal sebenarnya kesalahan dan sakit hati itu wajar. Itu bumbu-bumbu dalam kehidupan yang mana bisa mendewasakan kita. Tetapi toksik itu kan ibaratkan contohnya dia atau kamu ya kecewa, ujung-ujungnya kamu awas ya kamu ya. Nanti lihat aja, saya nggak akan bantu kamu lagi. Awas ya. Padahal dalam hati nih, dalam mulutnya iya, saya udah maafkan, oke. Ya, senyum penuh dengan canda tawa, tapi hatinya busuk.
Makanya hidup kamu tuh nggak bisa bagus. Entah di dirimu, entah di pasanganmu. Energinya on off. Bahkan mungkin sudah berpisah. Kenapa? Karena terfokus pada negatif. Terfokus pada kesalahan. Terfokus pada rasa kurang. Terfokus dengan rasa kecewa dan amarah. Itu lagi yang diungkit, itu lagi yang diingat. Ngapain? Itu sama saja kamu melihara toksik untuk dirimu. Yang mana kamu tidak menyayangi dirimu. Kamu lebih fokus pada orang lain. Pada saat orang lain itu tidak membalas, kamu kecewa. Padahal sebenarnya yang semesta mau sampaikan kepada Taurus bahwa cintai dirimu, sayangi dirimu. Orang mau membahagiakan kamu, tidak bahagiakan kamu, terserah. Itu hak dia. Kalau kamu memberi yang ikhlas. Memberi ini kan dalam artian memberi cinta, kasih sayang. Ya. Bahkan saya lihat di sini kamu tertekan. Karena mau bilang kayak macam seakan-akan saya harus bisa lebih up terhadap dirinya, saya harus bisa lebih enjoy terhadap dirinya, dan ataupun apa ya, dia harus berubah gitu loh. Ada beberapa yang ingin berubah, sudah berubah nggak bisa-bisa juga, ataupun tetap aja energinya dia sudah berubah, tetap aja pasangannya begitu ya, acuh tak acuh dan tidak nyaman, akhirnya dia marah lagi. Kalau memang kamu sudah tahu bahwa kamu di circle tidak baik ya, ini entah di pasangan, entah di lingkungan ya, entah ada pertemanan, kamu bisa menyesuaikan. Karena saya lihat juga Taurus punya teman toksik banyak ya. Kamu di circle toksik, apalagi bicara kompetisi di lingkungan kerja yang tidak sehat. Ya, tuh. Ada saling menjatuhkan. Ya. Dimana di sini ada Page of Cups, sudah mendapati tapi dilepas lagi. Ya, ataupun mungkin bahkan seakan-akan bukan miliknya tetapi mengaku-ngaku itu hasil kerja keras saya, ataupun bukan kesalahannya tapi akhirnya kamu juga kena dampaknya. Atau bahkan mungkin kamu cuman ikut-ikutan aja tapi kamu harus juga ikut-ikutan bertanggung jawab. Nah, ini ada beberapa. Bukan salahnya tetapi dimanipulatif. Wah, saya contoh nih ya, dalam percintaan, wah saya selingkuh karena dia. Ya, ataupun mungkin kondisinya karena kesalahannya tapi dia menyalahkanmu. Ini ada beberapa ya. Saya merasakan di sini energinya kayak macam dibilangnya itu narsistik ya, dimana orang itu ya playing victim gitu ya, serasa dirinya yang korban, serasa dirinya yang terzolimi, padahal untuk mendapatkan pencitraan, ya artinya pencitraan aja untuk publik supaya namanya bagus dan namanya tetap up dan merugikan orang lain. Di sini ada, tapi kamu tuh kayak serasa kayak macam dibodohi. Mukanya yang tulus, mukanya yang imut, mukanya yang penuh dengan tanpa dosa, padahal sebenarnya hatinya busuk. Tapi kamu masih mau bertahan untuk bisa membuat dia lebih up, lebih mencintaimu, padahal dirinya saja tidak mencintai dirinya dan tidak mencintai dirimu. Dikasih tahu orang tuanya ngeyel, dikasih tahu keluarga ya, sahabat ngeyel. Ya, di sini ada orang keras kepala, entah dirimu entah dia, sama mirip. Karena ada energi Taurus juga ya, dalam artian sudah tahu dirinya salah tetapi nggak mau disalahkan. Padahal sebenarnya bukan mencari kesalahan dan pembenaran, no, tetapi untuk lebih introspeksi diri. Tapi terkadang dilihat dari sisi negatif ya. Oke, di sini ada the world, di mana sebenarnya kamu bisa menguasai dunia, di mana kamu bisa menguasai dirimu. Penguasaan diri paling utama. Tetapi karena kamu terkoneksi dengan orang toksik atau link circle toksik yang kamu gak pergaulan sekarang ya di circle itu, akhirnya kamu gak bisa mengontrol emosimu ataupun dirimu, jiwamu. Kasihan, kamu lelah. Ingat ya, jiwamu, ragamu mungkin bisa tertawa, happy, tetapi kasihan jiwamu. Dia menangis, dia lelah. Kenapa? Karena seakan-akan kamu lari dari apa yang dia inginkan gitu. Dia menginginkan kamu bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy, bahagia dengan dirimu sendiri. Jangan berpatokan pada harus saya terima kebahagiaan dari orang itu baru saya bahagia. No. Atau saya harus dicintai orang itu, harus dia berubah, harus ini. Karena kamu mau kesempurnaan dari kesempurnaan orang lain, padahal bukan itu yang semesta mau. Ya, tapi ciptakan kebahagiaan untuk dirimu dulu. Entah dia mau bahagiakanmu tidak, ya terserah dia, itu hak dia. Tapi di sini kan kamu merasa dia tidak membahagiakan saya. Kalau memang dia keras kepala, kenapa kalian tidak membahagiakan kamu? Ya, apalagi bicara di sini ada kekerasan fisik ya.
ataupun ya fisik dalam tanda kutip secara tindakan atau secara ucapan ya. Jadi kita jangan bilang KDRT itu hanya tindakan, pukulan atau apa, tetapi makian, marah itu juga KDRT. Karena apa? Itu lebih dalam, sakit hati ini lebih dalam dibandingkan sakit fisik. Sakit fisik bisa sembuh beberapa waktu ke depan, tetapi sakit hati itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai dibawa mati. Benar kan? Ada beberapa yang kecewa terhadap pasangannya dan malah memilih untuk pergi. Kalau memang itu yang terbaik, bukan berarti saya bilang kamu harus pisah, no. Itu pilihanmu. Saya bicara di sini secara mental, kejiwaan. Karena kalau kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri, siapa yang mau menyembuhkan kita? Orang gila itu nggak bisa dikasih sembuh karena penyakit syaraf, harus dirinya sendiri. Makanya terapi, ya dikasih obat penenang, nggak ada obatnya. Ya, sekarang kamu mau ada di lingkungan circle itu atau mencari solusi untuk dirimu sendiri? Karena terkadang diri kita yang menjadi bumerang untuk kondisi kita sendiri saat ini, karena tidak apa ya kalau dibilang ya kita tidak cinta diri kita gitu. Sekarang kan kita lebih mau dicintai dibandingkan kita mencintai diri sendiri. Di sini ada Nine of Wands, di mana bayang-bayang masa lalu, luka lama, itu yang ada dalam hatimu. Padahal sebenarnya ya harus ada dalam hatimu itu adalah energi kebahagiaan, cinta kasih, perdamaian. Ya, kenapa? Karena yang bisa membuatmu bahagia, bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Kamu gak bisa sukses kalau kamu banyak pikiran. Kamu gak bisa sukses kalau kamu banyak amarah. Kamu gak bisa sukses kalau mengharapkan orang lain. Yang bisa membuatmu sukses itu adalah dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia itu adalah dirimu. Yang bisa membuatmu sejahtera dirimu. Yang bisa keluar dari keterpurukan adalah dirimu. No orang lain atau pasangan, no. Sedangkan di sini kamu mengharapkan pasanganmu yang harus membahagiakanmu. Orang ini yang harus mengantarmu kesuksesan. Orang ini yang harus bisa membuatmu lebih up ke depannya. Padahal di sini semesta mau mengajarkan bahwa dirimu itu bisa tanpa orang lain. Kalau kamu dengan orang lain, jaminkan nggak bisa. Kenapa? Karena orang lain belum tentu mau sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pada saat itu tidak terjadi, kamu kecewa. Nah itu, makanya saya bilang yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Karena dirimu ibaratkan mau pergi ke kota A, gaskan ke kota A. Tapi terkadang hatimu juga mau ke kota A, tapi karena kamu terkoneksi dengan orang yang saya bilang mengantarkan kamu, ya kamu diantar ke kota Z. Gak ketemu, malah tambah jauh. Ya buntu. Ya. Jadi harus dirimu yang sendiri, sesuai dengan logika. Selama hati dan logika kamu tidak sinkron, jangan harap kamu bahagia. Begitupun dengan pasangan. Pasangan itu merasakan. Karena saya bilang di sini dari tadi ya, energinya juga di sini ada pasangan yang toksik, ya entah dia main tidak jujur, ya suka main judi, ya ini ada beberapa tidak jujur dalam keuangan juga, tidak bekerja keras, santai, ya sehingga akhirnya memicu kamu sakit hati. Kok hidup saya begini ya, kok hidup saya begitu ya, saya sudah baik sama dia, saya sudah baik sama orang lain, tapi kenapa diriku begini? Karena kamu mengharapkan orang lain membahagiakanmu, membantumu, padahal dirimu gak usah mengharapkan orang lain. Dirimu yang harus membantu dirimu sendiri, harus berusaha untuk dirimu sendiri. Keluar dari keterpurukan adalah dirimu sendiri, dari actionmu, bukan dari harap-mengharap. Ya, kalau memang kamu tahu bahwa dia tidak sungguh-sungguh untukmu, ya sudah, ngapain kamu capek-capek di situ? Ya kan, kita harus tegas pada diri kita. Bukan kita ngoyo-ngoyo untuk bisa mengemis cinta, no. Selama kamu mengemis cinta, jaminkan kamu akan menjadi mental pengemis. Cinta ada dan tidak ya terserah. Tapi kalau kamu berjuang untuk cinta, ya pasti kamu akan mendapatkan hasilnya. Walaupun mungkin kondisinya mungkin penuh dengan ya ada penolakan, ada rasa sakit hati, tetapi setidaknya kalau dia tolak, pasti ada semesta akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Yang penting kamu tetap harus memberikan energi positif pada dirimu. Kamu menarik energi negatif, yang negatif datang. Makanya sekarang kondisinya kamu di mana? Ya. Ini sekalian saya coaching ya. Coaching itu berbayar, saya kasih kamu gratis. Ya. Ada beberapa yang malah negatif yang tadi saya bilang ya. Kak Aisyah bicara banyak. Dari itu aja pola pikirnya udah, oh ternyata ini mentalnya nih mental toksik.
Kita kasih wejangan, dibilangnya omong kosong. Saya nggak suruh kamu datang ke channel saya kok. Ya, panggilan hatimu mengklik, berarti ada semesta mau tegur kamu. Ya, makanya tadi saya bilang di awal, kalau ini ada pada dirimu dirubah supaya hidupmu jauh lebih baik. Semesta memberikan wejangan, bukan saya. Alatnya cuman saya, perantaranya saya. Ya, jadi harus berpikir positif. Hidupmu mau baik, positif lah, positive thinking. Terkadang kita tuh positif cuman logika aja ya, tapi hati tidak. No, harus dua-dua. Hati dan logika itu harus positif. Makanya saya bilang tadi, vibrasinya harus kamu ke kota A, kamu ke kota A. Pikiran dan hati, tujuan, kaki, langkah, semuanya seirama. Ya, selama kamu tidak seirama ya, jangan salahkan semesta atau jangan salahkan siapapun kalau hidupmu ruwet, mumet, stres. Sekarang kamu hidupmu ruwet, mumet, stres itu karena ada tekanan dalam jiwa, entah tekanan dalam pikiran, dalam jiwa, dalam artian sakit hati karena pasangan, entah sakit hati karena kekecewaan karena diri, atau amarah, atau apapun terhadap yang lain. Bahkan mungkin tekanan dari pekerjaan kamu bisa bawa dalam hubungan. Nah itu, makanya hati tetap harus tenang, hati harus tetap enjoy, harus nyaman, supaya apa? Kamu bisa menarik energi kelimpahan lainnya masuk dalam hidupmu, energi kebahagiaan masuk dalam hidupmu, energi kemakmuran semua masuk dalam hidupmu. Seperti gitu ya. Jadi selalu berpikir positif, jangan berpikiran negatif. Ya. Ini toksik ini kebanyakan dari diri kalian Taurus sendiri yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Akhirnya hubungan kamu kandas karena dirimu juga memendam amarah, sakit hati, kekecewaan. Walaupun memang benar kamu yang terzolimi, tapi ya ingat harus ada pemaafan. Kalau maaf jangan di mulut aja, tapi dari hati juga, supaya sinkron, supaya energi kamu up, enjoy, happy, betul-betul enjoy dan happy, bukan hanya sekedar enjoy di mulut aja ya. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu merasa bahwa hidup saya mumet, ruwet, ini berarti ada yang salah, diperbaiki. Salahnya kalian kalau sudah tahu tapi nggak mau action. Nah itu kadang-kadang klien saya begitu ya, aduh saya nggak bisa kayak Ica, ya terus bagaimana, saya sudah memberikan wejangan, ini caranya loh. Ibaratkan kalau ibu guru kasih tahu ya, mengajar, tapi kamu nggak mau ikut ulangan, ya nggak bisa naik kelas. Karena apa? Guru itu cuma bisa mengajarkan, sama seperti saya hanya bisa mengarahkan, kasih pandangan. Lebihnya yang jalani kamu, yang tentukan kamu, semua adalah kamu, karena pilihan hidupmu adalah di dirimu. Jadi harus bisa berubah kalau memang itu pantas untuk dirubah, tapi kalau memang tidak ya tidak. Jadi pertahankan yang baik, buang yang buruk. Jangan sampai kamu sudah seperti The Tower, sudah up, sudah gagah, tapi akhirnya ujung-ujungnya hancur. Ya, bangunan yang runtuh, dimana pilarnya kuat, kamu udah bangun dari awal, udah ya dengan susah payah, berkorban baik waktu, tenaga, apapun, tapi ujung-ujungnya runtuh. Macam tadi ya, karena kamu tidak tegas pada pasanganmu, akhirnya ujung-ujungnya dia tidak nikahi. Atau yang tadi orang bilang, biasa orang bilang itu apa, jaga jodoh orang ya, karena ketidaktegasan. Kalau memang ada masalah, dibicarakan baik-baik, bukan lari dari permasalahan atau malah membuat pasangannya terintimidasi karena mengikuti itu, atau terintimidasi juga karena terlalu intervensi orang luar. Kebanyakan juga orang luar itu mempengaruhi hubungan. Sekarang harus bisa lebih mencintai diri sendiri, sayangi diri sendiri, dan percaya pada diri sendiri, kamu pasti bisa keluar dari keterpurukan itu ya. Ini bisa juga dari pasangan. Jadi kalau macam contoh entah Taurus, entah di pasanganmu, entah di pasangan Taurus ya. Kalau seandainya Taurus yang toksik, rubahlah. Tapi kalau memang pasanganmu toksik dan dia tidak mau berubah, kamu harus mengambil tindakan untuk kesehatan mentalmu ya. Kita bicara mental, kita bicara jiwa, bukan hanya sekedar logika, bukan sekedar kata orang. Tetapi lihat, kamu bahagia, yang tadi saya bilang, dirimu yang akan bahagia. Kamu bisa sukses adalah dari dirimu, dari pola pikirmu, dari tindakanmu. Jadi harus tegas dalam berucap, bertindak, dan bersikap ya, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Itu yang saya lihat ya. Oke, semoga resonate. Jadi ada beberapa juga yang saya lihat ya, 50-50 ya, pasangannya toksik. Bahkan untuk 50% lagi adalah Taurus sendiri yang toksik pada dirinya karena tidak menyayangi dan mencintai dirimu. Oke. Tuh ya, untuk koneksi di sini ada Gemini ya, untuk zodiak. Mungkin pasanganmu ataupun teman, sahabat, kamu bisa menyesuaikan saja.
Di sini ada Taurus, sesama Taurus tuh kan. Taurus sendiri dari zodiak saja sudah kelihatan Taurus menjadi toksik untuk Taurus sendiri. Artinya dirimu menjadi toksik untuk dirimu sendiri, atau bahkan mungkin pasanganmu yang Taurus ya. Kamu bisa menyesuaikan. Ada Scorpio, ada Sagittarius, Pisces, Capricorn, Leo, dan Aries ya. Dari inisial ada huruf D, B, J, H, L, T, Q, M, S, B, Y, D, H, W, L, K, ada juga N, C, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.